Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi pertemuan 14 mengenai break even point dengan mata kuliah penganggaran dan dosen pengampu Bapak Indra Iman Sumantri. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Andre Alfarizi, Neta Antika, dan Sabrina Maharani. Untuk mengenai penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Pengertian break-even point. Break-even point adalah kondisi di mana total penghasilan sama besar dengan total biaya sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun kerugian. Manfaat break-even point. 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba. 3. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 4. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca. Komponen pada break-even point ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu mengenai biaya tetap, di mana biaya tetap ini merupakan biaya atau total atau jumlahnya itu tetap yang tidak tergantung pada volume produksi. Artinya, seberapapun volume yang diproduksi oleh perusahaan tidak akan merubah biaya tetap ini. Namun, dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contoh dari biaya tetap itu adalah biaya sewa gedung, biaya gaji, biaya PBB, pajak bumi dan bangunan, biaya asuransi, biaya penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada mengenai biaya variabel, di mana biaya variabel ini merupakan biaya yang jumlahnya atau totalnya berubah seiring dengan perubahan volume produksi suatu perusahaan. Contoh dari biaya produksi ini atau biaya variabel ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, biaya distribusi produk, biaya pemasaran, biaya penjualan, terus biaya kemasan, dan lain sebagainya. Perhitungan break-even point. Nah, untuk perhitungan break-even point ini sendiri itu ada dua cara. Yang pertama yaitu secara grafis, di mana secara grafis ini merupakan gambaran atau mengenai besarnya jumlah unit yang dihasilkan dan volume yang terjual itu terlihat pada sumbu horizontal atau yang digambarkan dengan rumus X. Dan untuk besaran biaya penghasilan dari penjualan atau penerimaan itu akan terlihat atau digambarkan pada sumbu vertikal atau yang dirumuskan dengan rumus Y. Nah, secara matematis perhitungan BEP ini itu ada dua. Yang pertama yaitu BEP dalam unit, di mana yang break-even point ini menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan oleh perusahaan atau pada bagian produksi. Dan yang kedua itu ada break-even point dalam rupiah, di mana total pendapatan yang diterima itu agar mencapai titik impas atau break-even point. Sebenarnya ada rumus atau cara yang mencari dan menghitung break-even point, di mana yang pertama itu dalam jumlah unit. Rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan hasil pengurangan antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Dan untuk secara break-even point dalam pendapatan itu rumusnya biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin rasio, di mana untuk mencari kontribusi margin rasio ini rumusnya adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit lalu dibagi dengan harga jual per unit. Grafik break-even point. TR itu total revenue atau penerimaan, Q kuantis atau produksi, VC fixed cost atau biaya tetap, VC variabel fiksi atau biaya variabel, TC total cost atau total biaya, BEP break-even point atau titik impas. Jadi gambar di samping itu ada penerimaan dan biaya, dan di bawahnya ada volume produksi.
Perhitungan secara sistematis. Perhitungan dalam unit break-even point unit sama dengan FC P dikurang VC. VC FC itu fixed cost atau biaya tetap, P harga jual per unit, VC variable cost atau biaya variabel. Perhitungan dalam rupiah atau break-even point rupiah sama dengan FC 1 dikurang VC per P. FC fixed cost atau biaya tetap, P harga jual per unit, VC variable cost atau biaya variabel. Kesimpulan dari materi ini adalah analisis BEP merupakan alat yang sangat berguna dalam perencanaan keuangan dan penganggaran. Dengan memahami titik impas, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan produksi, harga dan biaya, serta mengelola resiko keuangan yang lebih efektif. Implementasi yang baik dari analisis BEP akan membantu perusahaan dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.